Halo sahabat si Ember yang disayangi Tuhan. Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu gembira. Selain renungan minggu dari saya, hari ini saya akan membacakan juga homili Hari Raya Semua Orang Kudus yang disiapkan oleh Monsinyur FX Hadi Sumarto Okarem, Uskup Emeritus Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Malang. Dengerin ya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini 1 November 2020, segenap umat Katolik diajak merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Di antara warga gereja yang didirikan Kristus, ada orang-orang yang resmi diakui oleh gereja sebagai santo atau santa dan beato atau beata, ataupun disebut hamba Allah. Tetapi di samping orang-orang kudus yang diakui oleh gereja itu, masih ada juga orang-orang beriman Kristiani yang kudus atau suci, meskipun tidak atau belum dikenal atau diketahui orang secara resmi. Mereka ini, yang jumlahnya besar, adalah orang-orang yang dalam Injil menurut Matius disebut Yesus sebagai orang-orang yang berbahagia, yang bukan baru kelak sesudah dipanggil Tuhan, melainkan sudah bisa sungguh bahagia di dalam hidup mereka di dunia ini. Saudari-saudara terkasih, untuk memahami kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita menurut citranya. Begitu tinggi martabat kita sebagai manusia. Dan sebagai manusia, kita adalah makhluk yang diberi kebebasan untuk menentukan sendiri arah serta penghayatan hidup kita masing-masing. Bukan hanya itu, sebagai orang beriman Kristiani, kita percaya juga bahwa Tuhan memberikan rahmat kepada kita sebagai tanda hubungan erat kita dengan Allah, antara lain lewat hati nurani kita. Dengan hati nurani inilah kita dapat hidup suci atau kudus, bersikap dan bertindak menurut kehendak Tuhan. Kita bebas mengadakan pilihan-pilihan atas dasar kehendak, keinginan, dan pertimbangan kita sendiri yang sesuai atau bertentangan dengan hati nurani kita. Seorang Kristiani sejati akan selalu mengambil pilihan dengan berpegang teguh pada tuntutan Allah yang telah dituangkan ke dalam hati nuraninya. Ia tidak menyimpang dari iman yang diyakininya. Ia adalah kudus. Nah, dalam makna Alkitabiah atau menurut Injil, kita sebenarnya sebagai manusia yang adalah citra Allah, makin bebas apabila makin taat kepada Allah yang adalah sumber dan tujuan hidup kita. Bunda Maria adalah teladan manusia yang paling kudus. Mengapa? Karena pelaksanaan kebebasannya itu adalah ketaatannya akan kehendak Allah. Saudari-saudara kekasih Allah, dengan pengertian tentang kekudusan atau kesucian serupa itulah kata "berbahagialah kamu" yang diucapkan Yesus dalam khotbah di bukit dapat kita pahami. Kebahagiaan itu bukan janji untuk masa depan kelak, tetapi sudah dapat dirasakan sekarang ini juga. Santo Fransiskus dari Assisi bahagia karena kemiskinannya. Santa Teresia dari Lisieux bahagia karena dapat hidup dalam komunitas. Santo Fransiskus dari Sales bahagia karena ajaran, sikap, dan perilakunya yang lemah lembut kepada semua orang tanpa perbedaan. Don Bosco bahagia karena dapat menggembirakan hati kaum muda. Teresa dari Kalkuta bahagia karena boleh mencurahkan segenap hidupnya bagi orang-orang miskin di India. Banyak keluarga bahagia karena dapat saling hidup penuh kasih
antar suami istri, sebagai orang tua, dan antar anak-anak mereka. Begitu banyak orang yang hidup kudus karena sungguh hidup menurut firman Allah dalam lubuk hati mereka. Maka patutlah kita menghormati para santo dan santa, beato dan beata itu. Dan kita semua juga memiliki seorang kudus sebagai pelindung. Tetapi tentu disertai dengan niat dan tekad untuk mewarnai hidup kita masing-masing sesuai dengan teladan santo santa atau beato beata pelindung kita itu. Kita semua dipanggil untuk hidup sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus Kristus, seperti dihayati oleh mereka itu. Namun bukan sekedar menjiplak atau mengulang begitu saja, melainkan berusaha meneladan kesungguhan sikap dasarnya dan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman kita. Saudari-saudara, sahabat Yesus, sungguh patut kita sadari bahwa di kalangan umat beriman, saudara-saudari kita Kristiani, maupun yang beragama lain, sungguh banyaklah orang kudus, atau yang dengan bahasa Alkitabiah Yesus disebut orang bahagia. Mereka tak dikenal orang banyak, tidak terkenal atau populer, tidak resmi disebut kudus oleh gereja. Namun mereka itu sungguh Kristiani, sungguh kudus, sungguh suci, dan sungguh bahagia. Hidup mereka adalah ungkapan iman kepercayaan mereka kepada Kristus yang benar secara utuh. Orang tidak boleh lupa bahwa setiap orang ataupun kelompoknya tidak hidup sendirian di bumi kita ini. Di dunia kita sekarang ini, seandainya orang tahu ugah hari, keadaan politik, ekonomi, keamanan dunia kita tidak akan mengalami ketegangan dan ketidakadilan seperti sekarang ini. Di dunia ini pun, manusia dapat hidup suci dan bahagia.